Jadi apabila teman-teman kita melakukan suatu pergantian kelahar rasio ataupun gigi rasio ya, dengan masih menggunakan perpak yang lama, itu diusahakan kita kasih lem tribon. Karena kalau tidak kita kasih lem menggunakan perpak yang lama, itu akan menyebabkan terjadinya rembes lagi. Contohnya seperti yang ini, dia terjadi rembes lagi. Nah, usahakan saja kita kasih lem karena tidak buang waktu juga, dan hasil kerja kita memuaskan gitu. Setidaknya tidak puas bagi orang lain, akan tetapi puas bagi diri kita sendiri. Nah, jadi pertama-tama kita kasih lem dulu lah, kasih lem tribon ya sampai merata, kita penuhin semua. Kita kasih oles-oleskan saja dari atas sampai ke bawah. Dimana lubang-lubang yang ada di atas banyak lubang itu, maka kita selang-selikan saja, jangan sampai tertutup karena itu ada fungsinya ya. Nah, dengan demikian, setelah kita lem, barulah kita angkat, kemudian kita masukkan. Setelah kita masukkan, perlahan saja sambil sedikit goyang kiri, goyang kanan sampai mentok, kemudian kita tekan. Setelah rapat, baru kita pasang baut. Nah, rapat begini ya, pas kita ambil bautnya, baut 10 tadi. Kita pasang di mana yang panjang itu tempat panjang, di mana yang pendek itu tempat pendek. Usahakan jangan dipaksa karena baut di sini rawan. Apabila bautnya pendek kita paksa dengan baut yang panjang, maka jebol. Usahakan saja pada saat kita mau membongkar daripada baut tersebut, kita ingat di mana letak yang pendek dan di mana letak yang panjang. Kemudian kita ambil kunci T10 lalu kita putar seperti biasa, seperti subsidi silang kali ya. Dimana atas dulu satu, bawah dulu satu, kiri dulu satu, kanan dulu satu. Supaya kenapa? Supaya tidak terjadinya rembes pada saat pengencangan nanti, supaya tidak terjadi bocor lagi. Makanya harus hati-hati ya. Nah, kemudian kita ratakan lagi, kita press dulu dari bawah ya. Setelah kita press dari bawah, baru kita ke atas lagi. Dan setelah kita rata semua, kita rasa sudah kencang semua, barulah kita kencangkan satu persatu, kelilingkan agar tidak ada baut yang tercecer atau tidak ada baut yang ketinggalan atau tidak ada baut yang tidak kencang ataupun tidak kuat. Nah, dengan demikian kita sudah melakukan kencang seperti ini, sudah kita telusuri begini, itu menandakan pengerjaan kita sudah selesai. Kemudian kita lihat ya hasilnya yang berembes. Karena kita sudah berhubung, sudah kita buka ya, maka sekalian saja kita bersihkan pakai bensin ataupun pertalat, ini sama saja, yang penting minyak. Kita gosok-gosok, kita semprot-semprot pakai kompresor. Setelah dirasa bersih, kita gosok lagi, kita semprot lagi, kita gosok lagi. Di mana celah-celah tadi yang ada rembesan oli, kita bersihkan. Untuk apa? Untuk kita melihat ataupun memastikan bahwa pada saat komponen sudah digunakan ataupun komponen motor sudah hidup, kelihatan ada nggak terjadi kerembasan kembali setelah kita lakukan pengeleman daripada perpak rasio tersebut. Nah, kita bersihkan, kita semprot-semprot saja sampai rapi, sampai bersih. Di mana ada kotoran kita bersihkan, kita sikat, kita semprot, kita sikat, kita semprot, gitu-gitu saja. Yang penting bersih, yang penting tidak ada lagi kotoran, yang penting tidak ada lagi bekas rembesan, yang penting tidak ada lagi bekas bocornya gitu. Nah, kemudian setelah kita bersihkan semua, barulah kita pasang baut, lepas baut oli ya, kita masukkan olinya. Nah, kita masukkan oli gardennya, kita colokkan saja, kita pencet-pencet ya, pencet sampai habis isi daripada dalam botol tersebut. Nah, ketika dirasa sudah habis, barulah botolnya kita taruh lagi ataupun kita buang, baut 12 kita ambil lalu kita pasang kembali sampai rata, jangan miring kiri miring kanan supaya tidak terjadinya somplak ya. Ketika sudah press, barulah kita kencangkan pakai kunci T12. Kemudian setelah itu barulah kita ambil per ya, per daripada rem belakangnya ataupun rem tangan sebelah kiri. Kemudian setelah itu kita ambil kampasnya ya, kampas remnya. Nah, kita ambillah, kita kembalikan kepada posisi semula di mana tadinya sebelum kita bongkar ataupun sebelum kita bongkar ataupun sebelum kita buka ya. Kita goyang-goyang sedikit, ketika sudah dirasa lancar berarti pemasangan sudah bagus. Kemudian dengan demikian kita ambil lagi penahan daripada kabel remnya ya. Kita masukkan kabel remnya, jangan lupa ya, dari bawah kita colokkan dari bawah itu ya. Nah, kita colokkan dari sini, setelah kita colokkan barulah kita masukkan daripada bosnya. Nah, setelah masuk daripada bosnya barulah kita cantelkan baut 14 untuk penahan kabel rem tersebut. Tetapi jangan kita kencangkan dulu, kita cantelkan saja dulu untuk agar supaya tidak lupa. Kemudian kita ambil bannya ya, ban 14 kita ambil sama pelaknya, kita putar-putar, kita goyang-goyang sedikit, kita masukkan. Nah, setelah sudah lancar begini, sudah presisi begini, barulah kita melakukan pemasangan. Di mana itu kita harus mengambil reng yang tadinya ada reng ya, kita cari dulu, kita pasang rengnya, kemudian kita pasang baut 2024. Nah, kita putar-putar sampai tangan tidak bisa lagi memutarnya, barulah kita ambil alat bantu yaitu kunci 24 ataupun kunci mata sok ataupun mata impact, terserah mana ada yang kunci bisa digunakan, kita gunakan saja. Kemudian bannya kita putar sambil kuncinya kita tahan. Nah, setelah dirasa sudah kencang, barulah kita ambil alat bantu lagi ataupun kayu, palu atau apa saja, parang jadi apapun kunci. Kalau saya lebih memilih kunci ya daripada parang karena parang sangat takut sekali karena tajam ya, nanti luka. Nah, kita ambil kunci lalu kita tahan, kemudian soknya kita masukkan kuncinya, kita masukkan, kemudian kita ambil asok yang panjang untuk colokannya dari belakang, kemudian kita angkat ya. Nah, setelah dirasa diangkat sudah kencang seperti ini, jangan terlalu kencang nanti jebol daripada ringkasnya sehingga menyebabkan berapi. Kemudian setelah itu barulah kita ambil kunci T14 untuk mengencangkan daripada baut 14 yang kita cantelkan daripada kabel rem tadi ya. Nah, kita pasang, kita putar-putar sampai dirasa bannya sedikit serat. Ketika bannya sudah sedikit serat, barulah kita mundurkan sedikit, itu menandakan bahwa pemasangan rem tangan sebelah kiri sudah pas ya. Nah, ini sudah hampir pas. Nah, setelah kita cek sudah pas, barulah kita tes hidupkan ya, kita hidupkan. Nah, kita lepas dulu standarnya, kita hidupkan. Nah, kita tunggu sebentar apakah masih rembes ataupun bocor. Nah, ternyata di sini sudah bagus ya teman-teman, tidak ada lagi kerembesan, tidak ada lagi kebocoran ya. Nah, ini sudah bagus, sudah keringnya. Nah, karena ini sudah selesai, pemasangan sudah selesai, maka perjumpaan kita sini, pengerjaan kita hanya sampai di sini saja karena sudah selesai. Jangan lupa teman-teman dibantu subscribe, like, dan terima kasih semuanya. Sampai berjumpa kembali.